السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasanya, kita akan mengawali pengajian malam hari ini dengan membaca sebagian ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang termaktub di dalam surat Al-Infitar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang terakhir kita bahas, ayat keberapa? Ayat yang kelima. Dengan berakhirnya pembahasan tentang ayat yang kelima, berarti berakhir pula sub pembahasan pertama yang ada di dalam surat Al-Infitar, yang temanya adalah tentang pemaparan beberapa peristiwa di hari kiamat. Jadi dari ayat 1 sampai ayat berapa? 5 itu adalah paragraf yang membicarakan tentang beberapa peristiwa di hari kiamat. Setelah selesai ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala berpindah ke pembahasan berikutnya, ke sub judul
berikutnya. Apa isi dari paragraf berikutnya? Adalah kecaman terhadap orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Apa isinya? Kecaman terhadap orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Paragraf kedua ini mulai dari ayat ke-6 sampai ayat yang ke-12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa ayat? 7 ayat. Jadi mulai malam hari ini sampai ayat yang ke-12, insya Allah kita akan membahas tentang pembahasan yang kedua yang terkandung di dalam surat Al-Infitar yang berisikan apa? Kecaman bagi orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Dan malam hari ini kita akan mengkaji satu ayat, yaitu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini apa bunyinya? Ya ayyuhal insan. Wahai manusia. Ma gharraka. Apa yang menyebabkanmu terpedaya sehingga engkau berbuat durhaka kepada siapa? Bi rabbikal karim. Kepada Tuhanmu yang maha dermawan. Kita ulangi, apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhal insan. Wahai manusia. Ma gharraka. Apa yang membuatmu terpedaya? Apa yang membuatmu tertipu? Sehingga engkau berbuat durhaka. Durhaka kepada siapa? Bi rabbikal karim. Kepada Tuhanmu yang maha dermawan, yang maha pemurah. Ayat ini dibuka dengan sebuah panggilan. Panggilan itu berbunyi ya ayyuhal insan. Wahai manusia. Manusia yang mana? Semua? Betul. Menurut mayoritas ulama, sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Ibnu Ashur rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan al-insan di sini adalah manusia secara umum. Berarti kulo kali panjenengan masuk enggak? Masuk. Dan begitu seharusnya ketika kita membaca Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu, rasakanlah bahwa kita sedang dipanggil oleh Allah. Siapa yang manggil? Kalau dipanggil sama Allah terus nggak mendengarkan, nggak menyimak, pripun? Pantas atau tidak? Tidak pantas. Wong dipanggil pejabat aja, datang terkopoh-kopoh. Pak Anu, nggih, pripun Pak Presiden? Tolong ya, malam ini juga ke Jakarta, ke istana. Pripun jawabnya? Siap. Mbok golek duit kang nanti pokoknya apa? Siap. Subhanallah. Ini yang manggil kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Apa sih yang membuat kita ini kalau membaca Al-Quran tidak fokus, malah ngantuk? Ya. Kenapa sih? Karena kita ini nggak merasa lagi diajak bicara. Kita pikir, oh bukan saya maksudnya. Ini penyakit ini.
Yakin. Apalagi kalau sudah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Apa kata para ulama? Fa'ar'ihi sam'ak. Kalau sampai Allah Azza wa Jalla sudah memanggil wahai orang yang beriman, maka dengarkan baik-baik. Pasang telingamu baik-baik. Jadi kita akan mengambil manfaat dan pelajaran dari Al-Quran kalau kita merasa sedang diajak bicara. Kalau kita merasa sedang diingatkan. Kalau kita merasa sedang dinasehati. Siapa yang menasehati? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dinasihati sama ustadz aja mendengarkan. Kalau kita dinasihati sama bapak dan ibu aja mendengarkan. Kenapa dinasihati sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak orang yang cuek. Bahkan pura-pura, oh bukan saya itu, orang lain itu. Orang yang seperti ini tidak akan mengambil manfaat dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita ulangi ya. Ya ayyuhal insan. Wahai manusia. Siapa manusia? Hah? Semua. Ya, termasuk kita. Setelah Allah memanggil kita, maka Allah menjelaskan apa pesan yang akan Allah sampaikan. Ketika kita dipanggil kan, nggih, pripun gitu. Ya, ada apa? Maka Allah menyampaikan pesannya, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu terpedaya? Apa yang membuatmu tertipu? Sehingga engkau tidak malu untuk berbuat durhaka. Kepada siapa? Kepada Tuhanmu yang Maha Dermawan. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang buruknya perilaku air susu dibalas dengan air tuba. Tuba siapa? Racun. Engko danau toba, tuba butuh toba. Ya. Air susu dibalas dengan apa? Air racun. Maksudnya bagaimana? Allah itu adalah Al-Karim. Apa? Al-Karim. Ma gharraka bi rabbikal karim. Jadi salah satu nama Allah itu Al-Karim. Al-Karim itu yang Maha Dermawan. Di antara kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, tanpa kita minta, Allah sudah ngasih. Betul? Betul? Betul sekali. Coba angkat tangan yang tadi pagi berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan hari ini saya bisa melihat. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini saya bisa mendengar. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini saya bisa bicara. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini saya bisa bernafas. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini jantung saya masih berdetak. Angkat tangan. Jadi orang anak pada bahaya. Pertanyaannya, kita nggak minta kan? Dikasih nggak? Itulah Al-Karim. Itulah Al-Karim. Al-Karim salah satu maknanya adalah yang memberi tanpa diminta. Oke. Yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak banget. Oke. Pertanyaan berikutnya.
yang kita minta kepada Allah, kemudian sama Allah belum dikasih. Kita balik nggih. Tadi apa? Yang tidak kita minta, tapi Allah kasih. Sekarang kita balik. Yang kita sudah minta kepada Allah, tapi sama Allah belum dikasih. Banyak. Banyak. Sama yang pertama banyak mana? Kenapa kita protes sama Allah? Ada di antara kita berdoa kepada Allah, minta sesuatu. Contoh, ya Allah, aku pengen mobil ya Allah. Benek ngaji ora kudanan ya Allah. Ini sudah berdoa sejak 15 tahun yang lalu. Sampai sekarang tetap ngontel. Oke. Jangan protes sama Allah. Kalau kita terprovokasi dan tergoda untuk protes, bandingkan antara yang Allah berikan tanpa kita minta dengan yang kita minta dan belum diberikan sama Allah. Lebih banyak yang Allah berikan tanpa kita minta. Bahkan tidak ada bandingannya. Dan harganya lebih mahal. Yang mana? Yang tidak kita minta dan Allah kasih. Contoh. Hari ini jenengan minta kaki sama Allah. Kaki supaya bisa berjalan. 15 tahun minta apa tadi? Mobil. Belum dikasih. Saya tanya. Mobil sama kaki itu mahal mana? Kaki apa mobil? Kaki. Andaikan ada orang tok 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 tok, nggih pripun? Panjenengan purun mobil. Ya. Mobil apa sih? Ya Pajero lah. Masya Allah. Tapi ditukar sikil siji tok siji. Pripun jawabnya? Some. Berarti Pajero sama kaki kita mahal mana? Kaki. Subhanallah. Al-Karim. Al-Karim. Yang maha apa? Dermawan. Al-Karim ini seharusnya oleh manusia dibalas dengan kepatuhan atau kedurhakaan? Kepatuhan. Allah itu Al-Karim yang maha dermawan, yang telah memberikan nikmat kepada kita tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan engkau berusaha untuk menghitung nikmat-nikmatnya, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya karena saking banyaknya. Seharusnya sikap manusia kepada yang maha dermawan adalah patuh, nurut, manut, bukan durhaka. Itulah pesan yang Allah sampaikan di dalam ayat ini. Ya ayyuhal insan, manusia. Kenapa engkau durhaka? Kepada siapa? Kepada Tuhanmu yang maha dermawan. Kemahadermawanan Allah itu seharusnya dibalas dengan kepatuhan. Kemahadermawanan Allah itu seharusnya dibalas dengan ketaatan. Kenapa engkau balas kemahadermawanan Allah subhanahu wa ta'ala justru dengan kedurhakaan? Disuruh gak nurut, gak boleh malah nabrak. Ya, disuruh gak nurut.
Dilarang malah nabrak. Siapa? Manusia. Disuruh sholat, jerene ngantuk. Apalagi disuruh sholat, jerene kesel. Disuruh sholat, jerene esi keringetan. Nunggu garing. Kalau leleh-leyeh, sidane turu. Bubar ora sida sholat. Disuruh sholat enggak sholat. Dilarang ya untuk mendekati zina malah mendekat. Allah kan melarang kita untuk mendekati apa? Zina. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Enggak Ustaz. Saya enggak pernah dekat-dekat ke lokalisasi. Udah ditutup kok Ustaz. Tapi yang online? Orang sing jawab ya. Berarti orang tahu ya. Zina itu kan ada prolognya. Zina itu ada apa? Ada prolognya. Enggak ujuk-ujuk zina. Diawali dari mata. Terus tangan disit. Ketemu ngelihat. Terus tangannya ya, mulutnya nanya. Terus tangannya nge-save nomor. Ya, setelah itu terus WA. Habis itu janjian. Apa janjian kayak kopdar. Ya, kopi darat ya. Setelah itu berduaan. Pegang-pegangan. Itu semuanya muqaddimah zina. Apa? Muqaddimah zina. Muqaddimah siapa? Pendahuluan. Ya. Prolog. Pemanasan. Sebelum apa? Berzina. Enggak ada berzina ucuk-ucuk orang. Makanya apa kata Allah? Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Kan yang dilarang mendekati Ustaz. Zina nih orang apa? Ya apa-apa. Wong mendekati aja enggak boleh apalagi berzina. Ya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia supaya tidak durhaka. Durhaka itu ya tidak nurut. Ya. Tidak durhaka, memerintahkan manusia agar tidak berdurhaka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anehnya, tragisnya, setiap manusia berbuat durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, selalu dia menggunakan fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Setiap apa? Berbuat durhaka kepada Allah, manusia selalu menggunakan fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Selalu. Sebelum saya jelaskan tentang sebelum saya kasih contoh-contoh ini, saya kasih analogi bagaimana jahatnya orang yang seperti ini. Ada orang tadi ngasih mobil apa tadi? Pajero. Tapi ini nggak disuruh ngasih kaki, nggak, ya, nggak diijoli kaki, itu ngasih kepada nya melas penorapat kudanan boleh ngaji, nah, kasih. Baik. Yang ngasih baik. Masya Allah. Yang dikasih ini menggunakan mobil tersebut
untuk nabrak yang ngasih. Pripun? Baik. Jahat. Wong sudah dikasih mobil, malah mobilnya digunakan untuk mencelakai yang ngasih. Menggunakan fasilitas yang diberikan oleh orang yang dermawan tadi. Jahat. Pertanyaannya, ini analoginya ya. Pertanyaannya, manusia itu ketika melanggar aturan Allah, ketika dia berbuat maksiat kepada Allah, dia gunakan apa buat bermaksiat? Ketika matanya apa? Jelalatan. Dia jelalatan pakai apa? Mata. Mata dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika telinganya dia biarkan untuk mendengarkan apa? Dangdutan. Ya. Seriosan. Terus apa nih? Rok-rokan, pop-popan. Ya. Telinga ini siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia gunakan jari-jarinya untuk chatting dengan lawan jenis yang tidak halal alias yang bukan mahram. Dia chatting itu menggunakan tangan yang diberikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melangkahkan kakinya menuju ke diskotik atau menuju ke tempat konser, kaki yang dia gunakan itu siapa yang ngasih? Ketika dia keluarkan duitnya untuk beli tiket konser, duit itu yang ngasih siapa? Ketika dia gunakan duit itu untuk beli lotre masih ada? Masih ada? Enggak tahu. Alhamdulillah. Ya pokoknya buat beli judi lah, buat judi lah pokoknya. Apapun namanya. Ya. Yang lagi rame apa? Judi online. Ketika dia gunakan duit untuk judi online, duit itu yang ngasih siapa? Kok bisa-bisanya manusia ini sedemikian durhakanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia untuk melanggar dan durhaka kepada Allah. Dan orang-orang yang seperti ini hendaklah bersiap-siap. Untuk apa? Untuk dicabut nikmatnya. Untuk apa? Dicabut nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Terus wala in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya engkau bersyukur, niscaya nikmat akan kutambahkan kepadamu. Tapi sebaliknya apa? Andaikan engkau kufur, maka ketahuilah bahwa azabku sangat pedih. Ustaz, katanya nikmat kalau tidak disyukuri bakalan dicabut. Saya punya tetangga Ustaz. Orang tahu sholat Ustaz. Orang tahu apa? Tapi Ustaz bisnisnya lancar repol Ustaz. Berarti nikmatnya ditambah apa dicabut? Nikmatnya ditambah atau dicabut? Pertanyaannya bukan kayak gitu. Itu nikmat atau bukan?
Jadi bukan pertanyaannya nikmatnya dicabut atau ditambah, bukan. Yang dia nikmati tadi nikmat karunia dari Allah atau bukan? Iya, itu Allah yang memberikan. Tapi apakah Allah memberikannya sebagai sebuah nikmat? Bukan. Itu yang diistilahkan di dalam bahasa agama sebagai istidraj. Kenapa? Istidraj. Bahasa Jawanya apa? Dilulu. Dilulu sih bahasa Indonesia ini apa? Tijor. Tijor ya pada bahasa Jawa. Diapain? Diulur. Diulur gitu ya. Memang bahasa Jawa Masya Allah ya. Diulur sama Allah. Supaya dia terus menerus di dalam kesesatan. Di dalam maksiat. Di dalam dosa. Sampai mati. Begitu nanti dia mati. Maka di akhirat dia tinggal merasakan akibat buruk dari apa yang dia lakukan. Full, tidak dikurangi sedikit pun. Itu bedanya. Kalau orang yang beriman dikasih ujian sama Allah Azza wa Jalla, salah satu tujuannya adalah untuk membersihkan apa? Dosa-dosanya. Sehingga nanti ketika dia mati, dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya sudah berkurang, bahkan mungkin sudah bersih, tinggal masuk surga. Enak sing di. Kok diem aja? Enak yang mana? Iya, pengennya neng dunia enak, neng akhirat mlebu surga. Boleh kita punya cita-cita seperti itu? Boleh. Boleh. Punya angan-angan seperti itu boleh. Tapi kemudian Allah menentukan apa? Ridho. Kenapa? Ridho. Diterima. Setiap pagi kita kan membaca doa. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Setiap pagi juga kita membaca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikanlah afiat kepada tubuhku. Minta kesehatan. Kok ternyata sudah baca doa itu, hari itu sakit. Beripun? Ridho. Kenapa? Karena ketika kita sudah minta, kemudian oleh Allah Azza wa Jalla permintaan itu tidak dikabulkan. Atau belum dikabulkan. Malah kita diuji. Bertolak belakang dengan apa yang kita minta. Maka pasti ada hikmahnya. Ada apa? Hikmah. Dan salah satu hikmahnya tadi adalah menggugurkan dosa. Ketika orang beriman, dia sakit dan dia sabar. Maka dari sakit tersebut, dosa-dosa yang pernah dia kerjakan akan digugurkan dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti ketika datang di hari kiamat, dosa-dosanya sudah berkurang, bahkan bersih. Ya. Berarti tinggal apa? Masuk surga. Enak? Enak. Berarti minta sakit yang parah, nggih. Nggih napa mboten? Mboten. Kenapa mboten? Karena belum tentu sabar. Belum tentu apa? Sabar. Minta, ya Allah, saya pengen dosa-dosanya napa? Bersih. Berikanlah penyakit yang berat sekalian. Biar dosanya bisa bersih, terhapus semua.
Begitu dikabulkan sama Allah, orang tahan malah kendat. Malah bunuh diri. Gak boleh. Kita disuruh minta afiat. Tadi itu. Allahumma afini fi badani. Tapi kok kemudian Allah kabulkan atau tidak kabulkan, itu terserah Allah. Yang penting kita sudah apa? Minta. Allah yang paling ngerti apa yang terbaik untuk kita. Allah yang paling apa? Ngerti apa yang paling terbaik buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu yang tahu sedangkan kalian wahai para manusia tidak tahu. Aneh pada sok tahu. Allah sendiri menegaskan wallahu ya'lam. Yang maha tahu itu Allah. Kalau manusia itu banyak enggak taunya. Yang tahu apa yang terbaik buat kita hari ini adalah Allah. Apakah yang terbaik buat kita hari ini adalah kesehatan atau sakit? Yang tahu adalah Allah. Apakah yang terbaik buat kita hari ini rezeki kita lancar atau seret? Yang tahu adalah Allah. Apakah yang terbaik hari ini sebelum pengajian hujan atau terang? Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita nggak boleh berdoa, Ustaz, ya Allah mudah-mudahan terang. Boleh? Boleh. Nabi SAW ajarkan. Allahumma hawalaina la alaina. Kenapa? Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, aku mohon semoga hujan ini diturunkan bukan pas di atas kami, tapi Engkau turunkan di lembah, di mana bitis syajar, di hutan, di laut. Boleh kita berdoa. Jadi kalau kita nggak pengen hujan atau hujannya sudah turun, kita pengen berhenti, itu bukan buang. Ya Allah, buang selempak. Mengendi? Payon, ya Allah, ya Rabb. Wis ngaji sih kayak gue. La haula wala quwwata billah. Doa Allahumma hawalaina la alaina. Itu kebalikannya kalau minta hujan, Allahumma aghithna. Kenapa? Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan yang lebat kepada kami. Jadi apapun yang ditakdirkan Allah pasti itu yang terbaik. Jadi pesan yang Allah sampaikan di dalam ayat ini adalah peringatan keras kepada manusia. Jangan sampai manusia terperdaya sehingga berbuat durhaka kepada siapa? Allah Azza wa Jalla yang maha dermawan. Seharusnya kemahadermawanan Allah itu bukan dibalas dengan kedurhakaan, tapi dibalas dengan kepatuhan dan ketundukan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.